Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 final dari Championship Series leg 2 antara Madura United versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-3. Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung unggul secara skor agregat 1-6 dan berhasil menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Bagi saya teman-teman, keberhasilan dari Persib Bandung ini bukan merupakan sebuah kejutan. Jika teman-teman tidak percaya, maka kalian bisa melihat salah satu konten dari channel YouTube Triple B yang saya buat setelah Persib Bandung berhasil mengalahkan Borneo FC di pekan ke-33 pada saat fase regular series dengan skor 2-1. Saya mengatakan di konten tersebut bahwa jika para pemain Persib bisa bermain seperti di pertandingan tersebut, maka pialanya kasih saja ke Persib Bandung. Dan tidak perlu lagi adanya Championship Series. Dan ternyata terbukti kan, karena di 4 pertandingan Championship Series, Persib Bandung tidak terkalahkan, mampu mencetak total 10 gol. Saya ulangi lagi, 10 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Dan hanya kemasukan 2 gol. Salah satu golnya mereka kemasukan dari penalti. Artinya bahwa Persib Bandung memang adalah tim yang punya keseimbangan dalam urusan menyerang dan juga dalam urusan bertahan. Karena bagi sebuah tim yang ingin menjadi juara, mereka harus punya yang namanya atau istilah kerennya balance of play. Nah, balance of play dari Persib Bandung ini bisa terbentuk karena para pemain bermain secara kolektif atau mengandalkan kerjasama. Jadi ketika para pemain itu bermain secara kolektif, ya, artinya mereka bisa bekerja sama di antara satu sama lainnya. Siapapun pemain itu yang diturunkan, apakah pemain yang bermain dari awal atau juga pemain yang masuk sebagai pemain pengganti, maka hasilnya seperti yang kita lihat dalam 4 pertandingan terakhir dari Persib Bandung. Bahkan di pertandingan semalam tampak jelas para pemain Persib Bandung menikmati jalannya pertandingan. Sama sekali tidak ada beban di pundak dari para pemain Persib Bandung, maka itu mereka bisa bermain lepas walaupun mereka membutuhkan waktu seperti biasa untuk bisa membentuk irama permainan mereka. Dan menurut saya itu wajar saja ya. Apalagi kan Persib Bandung seperti yang saya tegaskan berkali-kali musim ini tidak bermain sepak bola indah. Dan memang nggak perlu juga sih Persib bermain sepak bola indah. Yang penting kan hasil akhirnya itu adalah kemenangan. That's why jika teman-teman perhatikan bahwa di setiap pertandingan Persib Bandung sejak dilatih oleh Bowen Hodak, tidak selalu satu pemain yang diandalkan untuk mencetak gol. Oke, faktanya David da Silva adalah top skor, bisa mencetak banyak sekali gol. Tapi masih ada Ciro Alves, masih ada Maklok, masih ada Beckham Putra, masih ada Deddy Kusnandar yang bisa memberikan assist, ya kan? Masih ada Alberto Rodriguez dan juga ada Nick Kuipers yang bisa membantu lini pertahanan, membuat lini pertahanan menjadi lini pertahanan yang solid. Masih ada Hen dan juga Rezaldi. Masih ada pemain-pemain lainnya seperti Edo Febriansyah. Artinya memang Persib Bandung punya materi pemain yang merata. Bahkan ketika Maklok tidak bermain di leg pertama karena cedera, Rahmat Irianto bisa menjalankan tugasnya walaupun dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan berduet bersama Deddy Kusnandar di lini tengah. Dan dari jalannya pertandingan semalam kan kita bisa lihat bahwa para pemain Madura bermain dengan beban yang besar ya, wajar lah. Mereka harus mengejar gol. Dan sebetulnya di sepak bola itu comeback bisa saja terjadi. Maka itu kan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa untuk leg 2 ini saya memberikan persentase 50-50. Artinya Madura United juga punya peluang untuk minimal meraih kemenangan lah. Tapi cara Madura United main itu ya yang menurut saya ini keliru. Kenapa keliru? Karena mereka mengandalkan crossing-crossing. Gimana caranya mau menciptakan peluang mengandalkan crossing-crossing tinggi pada saat di Persib Bandung itu ada Nick Kuipers dan juga Alberto Rodriguez, dua twin tower atau dua menara kembar di lini pertahanan mereka. Dan walaupun Nick dan juga Alberto tidak selalu memenangkan duel di udara, tapi kan mereka mencegah para pemain Madura United untuk bisa menciptakan peluang. Bahkan di babak pertama itu, para pemain Persib berani bermain high pressing di 15 menit awal jalannya pertandingan karena itu kuncinya. Itu kuncinya bagi Persib Bandung, kan saya jelaskan juga di konten preview, mereka harus main high pressing dulu. Tekan dulu para pemain Madura United di lini pertahanan mereka agar mereka tidak leluasa untuk build up ya, untuk membangun serangan. Karena kan Madura United juga biasa build up serangan dari lini pertahanan mereka. Tapi setelah 15 atau 16 menit para pemain Persib memilih untuk pressing di tengah. Karena mereka perlu juga menghemat tenaga, jangan sampai pressing tinggi terus, tahu-tahu nanti babak kedua kan sulit untuk bisa counter press. Dan ternyata itu berhasil karena Persib memang nggak banyak menciptakan peluang di babak pertama, tapi sebaliknya Madura United sangat sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya.
Dari hitungan saya ada 2 peluang tuh. Satu on target saya lupa siapa yang shooting, kalau nggak salah Rivera itu gampang banget ditangkap oleh Kevin. Dan yang kedua Malik Rizaldi yang hampir mencetak gol tapi off target ya. Dari Persib ada sundulan dari David da Silva yang terkena mistar. Kemudian ada peluang dari Ciro Alves dari proses counter ketika dia bekerja sama dengan David da Silva. Tapi di babak kedua ya ini seperti biasa nih Persib Bandung. Ini kan gila juga nih Persib Bandung. Dalam 4 pertandingan terakhir mereka selalu mencetak gol di babak 2. Nah artinya kan memang para pemain mereka punya staying power, punya fisik yang kuat. Nah inilah kelemahan dari para pemain Persib musim lalu ketika mereka bersaing ya dengan PSM Makassar ya untuk bisa menjadi juara. Tapi jelang musim berakhir tampaklah para pemain Persib itu kekurangan tenaga. Tapi kali ini mereka full power terus. Di babak kedua itu menit ke 59 itu cakep banget golnya ya kan. Memang sih dari rebound, tapi lihat dong Ciro Alves pergerakannya. Dan memang Ciro tuh di babak pertama kalau saya lihatnya terkesan mainnya tuh egois. Pilih shooting daripada passing 2 kali itu dia lakukan. Tapi di babak kedua walaupun dia itu shooting langsung ya karena memang dia perlu lakukan itu sebab dia gak bisa membagi bola karena David dijaga. Tapi Lucas ini yang gagal ya menepis bola keluar dari kotak penalti dan ternyata di situ ada David untuk menyambut rebound. Setelah itu udah pertandingan ini milik Persib Bandung. Kemudian Beckham Putra juga masuk. Ya kan sebelumnya Maklok masuk menggantikan Deddy Kusnandar. Dan Madura sebetulnya mainnya gak buruk. Ball possession luar biasa mereka. Tapi kehilangan ide untuk membongkar pertahanan dari Persib Bandung. Karena crossing-crossingnya gak jalan. Umpan terobosan apalagi gak jalan. Karena pressing dari para pemain Persib di tengah ini udah bagus. Apalagi sejak Maklok masuk. Deddy mainnya bagus. Tapi tanpa kelelahan dia. Jatuh bangun ya kan. Maka itu dia sulit untuk bisa melanjutkan pertandingan. Maka itu dia harus diganti. Nah, akhirnya setelah unggul 1-0, nah disitulah para pemain Persib ya sudah punya keunggulan bukan saja secara skor tapi juga secara mental. Udah, ini sebetulnya sudah Persib yang juara dengan unggul 1-0 itu. Iya kan? Sulit lah bagi Madura United untuk bisa mencetak banyak gol lagi untuk membawa pertandingan ini ke extra time. Mereka mau menciptakan peluang saja setengah mati. Dan akhirnya ada peluang tuh dari Malik Rizaldi kalau nggak salah ya, yang dia one on one bisa di save oleh Kevin. Tapi kemudian Persib mencetak gol lagi ketika Ciro kali ini dia membagi bola kepada Maklok, udah 0-2, udah selesai, kill the game. Dan yang saya bingung lagi kok injury time Persib cetak gol lagi. Gila benar-benar nih Persib Bandung. Dan kita lihat lagi ada peran besar dari Ciro Alves yang memilih memberikan umpan kepada Beckham Putra, no look pass. Ya padahal bisa saja dia shooting dan Beckham menyelesaikan peluang yang didapat untuk mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Beckham Putra juga di leg pertama memberikan 2 assist. Jadi sekarang Beckham perlahan-lahan mulai membaik permainannya. Dan setelah itu ya kita tahu lah Madura United bisa mencetak gol dari penalti ya dari Slamet Nur Cahyo ya setelah ada handball dari Nick Kuipers kalau nggak salah. Ya artinya memang Persib dominan banget di Championship Series dan tampaklah para pemain itu fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk menjadi juara dan ini memang adalah momen terbaik mereka. Dan ternyata cocok loginya masuk ya teman-teman ya. Karena sebelumnya kan Persib menjadi juara pada tahun 94, kemudian pada musim 94-95, kemudian pada tahun 2014, dan kali ini musim 2023-2024. Dan selain itu juga ada sejarah yang tercipta karena untuk pertama kalinya Persib Bandung juara dengan pelatih asing Boyan Hodak yang masuk setelah beberapa pekan Liga 1 berjalan musim ini kan. Nah artinya kalau ada yang menilai bahwa Persib Bandung ini bisa menjadi juara karena ada sistem Final Four atau Championship Series, ya saya pikir yang mengatakan itu keliru sih. Karena siapa yang menyangka Persib akan bisa menjadi juara ketika di awal musim itu Persib sulit meraih kemenangan, bahkan harus ada pergantian pelatih lagi. Kan musim lalu juga ada pergantian pelatih, musim ini ada lagi di awal musim. Dan pada saat Boyan Hodak masuk itu kan bukan pemain-pemain pilihan dia, pemain-pemain asingnya, tapi dia bisa meramu taktik yang pas. Taktiknya itu permainan pragmatis. Permainan pragmatis itu bukan berarti full defense, enggak. Tapi pressing, pressing dan pressing. Setelah pressing, pressing dan pressing, passing, passing, dan passing. Setelah passing, passing, dan passing, shooting, shooting, dan shooting. Hasilnya, Persib adalah tim paling produktif di Liga 1 musim ini. Jadi wajar saja David da Silva juga menjadi top skor, tapi yang saya bingung kenapa bukan Ciro Alves yang terpilih sebagai pemain terbaik. Karena menurut hemat saya inilah musim terbaik bagi Ciro Alves. Dia lebih banyak memberikan assist, dia bisa mencetak banyak gol, dan ternyata pemain terbaik diberikan kepada Rivera. Oke lah. Rivera ini dianggap juga sebagai salah satu playmaker terbaik di Liga 1 musim ini. Tapi kalau menurut saya, lebih cocok Rivera itu diberikan penghargaan sebagai debutan terbaik. Tapi kan nggak ada ya penghargaan itu ya. Ya kalau nggak diberikan kepada Ciro, ya mungkin kepada Lili Pali. Cuman kan sayangnya Lili Pali performanya di Championship Series itu kan ya nggak sebaik seperti di regular series. Jadi itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan bahwa Persib Bandung menjadi juara karena taktik.
Jadi memang materi pemain dari Persib bagus, tapi materi pemain dari Madura juga tidak kalah sebetulnya. Dan materi pemain dari Borneo FC juga tidak kalah, materi pemain dari Bali United juga tidak kalah. Bahkan ada banyak pemain dari Bali United yang sebelumnya pernah merasakan gelar juara. Jadi Bali United juga punya pemain-pemain yang berpengalaman. Tapi Persib Bandung ini punya pelatih yang paham taktik yang pas bagi timnya. Yaitu pokoknya jangan banyak gaya di atas lapangan, jangan aneh-aneh, ya, jangan show off, jangan pamer skill. Dapat bola, passing. Kalau bola hilang dari penguasaan, pressing. Kalau sudah passing, kemudian pada saat ada ruang yang terbuka, dan tidak ada pressing dari pemain tim lawan, shooting. Kan itu yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Dan saya terkesan juga dengan dua fullback dari Persib Bandung ya. Rezaldi dan juga Hen-Hen ya. Nah, Rezaldi dan Hen-Hen ini sangat disiplin nih. Mereka tidak akan maju jika memang tidak dibutuhkan. Sehingga memang pertahanan dari Persib solid banget tuh, para pemain Madura mungkin udah frustasi tuh. Gimana caranya kita membuka pertahanan dari Persib Bandung? Nah, permainan Persib ini kan yang pernah saya katakan beberapa kali ini mirip seperti Real Madrid. Real Madrid juga kan mainnya kurang lebih seperti ini. Pressing, passing, shooting, pressing, passing, shooting. Lebih banyak menunggu di tengah. Tapi itu berhasil membawa Real Madrid beberapa kali menjadi juara dari Champions League. Kemudian juga musim ini mereka menjadi juara dari La Liga. Sekarang tinggal ditunggu di final Champions League lawan Dortmund nanti gimana, bisa menjadi juara atau enggak. Walaupun menurut saya itu juga peluangnya 50-50. Jangan juga menganggap remeh Borussia Dortmund kan. Tapi ya nantilah, saya kalau ada waktu saya akan membuat konten previewnya. Tapi untuk sementara ini yang bisa saya tegaskan bahwa Persib Bandung menjadi juara karena taktik permainan. Jadi ini kembali bukti bahwa di sepak bola taktik itu sangat penting. Materi pemain penting, tapi lebih penting lagi adalah taktik. Karena dengan mengandalkan taktik, maka hasil akhirnya itu kemungkinan besar atau lebih banyak adalah hasil-hasil akhir yang positif. Dan kita juga tidak boleh lupa peran dari pemain-pemain senior di Persib Bandung. Salah satunya adalah Deddy Kusnandar. Luar biasa pemain ini. Memang saya membaca ya komentar-komentar pada saat saya live reaction, banyak di antara teman-teman yang mengkritiknya. Kalau menurut saya enggak, dia mainnya bagus sekali. Cuman memang tampaknya dia tidak fit sehingga dia memang harus ditarik keluar. Dan kita juga perlu pahami ini adalah musim yang sangat panjang. Jadi tidak mudah bagi para pemain untuk menjaga kondisi kebugaran mereka. Tapi para pemain Persib mainnya luar biasa. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung karena tim kalian berhasil menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Dan kita tunggu saja nanti teman-teman pemain-pemain baru mana saja yang akan direkrut Persib Bandung karena kan mereka nanti akan bermain di kompetisi antar klub Asia ya. Jadi ini juga adalah target selanjutnya saya pikir dari Boyan Hodak yang sebelumnya juga pernah membawa timnya menjadi juara ya. Di Piala AFC kalau nggak salah, Kuala Lumpur City FC ya, lupa saya ya. Nah jadi artinya inilah sekarang adalah momen selebrasi bagi manajemen dan juga para pemain Persib dan juga tentunya bagi fans dari Persib Bandung, karena bagi fans dari Persib Bandung tentu mereka sudah menunggu cukup lama ya. Selama 10 tahun loh, selama 10 tahun ini kembali sekarang Persib menjadi juara. Bahkan anak saya tuh Jas, dia senang banget, bahkan dia tidur mungkin jam 1 ya dia tidur ya, karena lihat terus highlight dari Persib Bandung dan belum bangun nih dia. Ini sekarang pukul 9 pagi nih. Saya juga kemarin tidur agak telat karena capek juga ya. Setelah live reactionnya, tapi saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang juga hadir pada saat live reaction dan saya tunggu juga teman-teman yang ingin memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini dan silakan ada tombol subscribe ya, tekan saja itu tombol subscribe agar Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.